teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Brain City ID. Nah teman-teman, kali ini aku akan vlog update terbaru dari kampus Ciputra School of Business Makassar atau Universitas Ciputra Makassar. Nah ini merupakan kampus kedua teman-teman daripada milik Ciputra, karena kampus yang pertama ada di kota Surabaya. Dan di Makassar ini adalah kampus yang kedua yang dibangun oleh Ciputra maksudnya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, kita akan masuk blok kiri. Kampus Ciputra ini letaknya di kawasan reklamasi Pantai Losari atau Center Point of Indonesia. Nah teman-teman, kita masuk. Nah itu ada sebuah iklan. Itu adalah apartemen yang nanti juga akan dibangun oleh perusahaan Ciputra teman-teman. Oke. Nah kita akan masuk. Ini adalah bundaran Center Point of Indonesia teman-teman. Jadi kita akan belok, lalu kita akan lurus teman-teman, maksudnya di jembatan yang pertama. Nah jembatan sebelah kanan saya itu, di sebelah sana itu menuju ke Masjid 99 Kuba. Sedangkan jembatan yang kita lalui saat ini akan menuju ke kampus Ciputra School of Business atau kampus Universitas Ciputra Makassar. Nah teman-teman, ini dia ya, ini dia kawasan daripada reklamasi Pantai Losari atau CPI teman-teman. Ini nanti akan menjadi ikon baru di kota Makassar teman-teman ya. Nah teman-teman, sudah sana ada sebuah gedung, itulah gedung yang dibangun kampus Ciputra School of Business teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sana itu ada, ini sebelah kiri kanan saya masih luas, masih akan ke depan masih akan banyak pembangunan teman-teman. Bukan hanya kampus, ada juga apartemen, bahkan ada juga Twin Tower ya, yang akan juga menjadi ikon baru kota Makassar teman-teman. Wow, jadi sekarang Makassar sudah semakin maju dengan sangat pesat. Ya, salah satu kota yang termaju di Indonesia, Makassar saat ini. Pembangunannya sungguh sangat pesat, seperti jalan tol layang teman-teman, bandar udara Sultan Hasanuddin, dan juga kemarin yang kita vlog yaitu Tanjung Bunga, ya, kawasan Metro Tanjung Bunga. Nah inilah bundaran yang kedua teman-teman. Bundaran kedua. Nah kita akan belok kiri, lalu kita akan melihat kampus Ciputra School of Business. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa gedung ini terdiri dari 8 lantai dengan luas bangunan 11.562 meter persegi. Di dalamnya akan terdapat banyak fasilitas yang akan mendukung proses perkuliahan yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di kampus Ciputra School of Business Makassar. Di antaranya adalah Sport Hub, Creative Lab, Cafe, Ruang Kelas, Business Lab, Auditorium, Kitchen Lab, Tangga Putar, Lorong Kelas, dan masih banyak lagi teman-teman fasilitas yang akan diperoleh jika teman-teman ada di tempat ini. Oke, kita jalan teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Wow, luas sekali teman-teman kawasan ini, kawasan reklamasi ya. Nah di sebelah kiri sana teman-teman lihat, itu kawasan pusat bisnis kota Makassar yang saat ini ada hotel-hotel, mall di sana teman-teman. Dan di sini juga akan menjadi kawasan bisnis di kota Makassar ya. Kita berharap dengan adanya kawasan ini Makassar akan semakin baik, terutama akan mendukung pendapatan asli daerah di kota Makassar, sehingga Makassar dapat bertumbuh dengan pesat lagi
dan terutama mensejahterakan warganya. Nah, di sebelah kanan saya itu kemungkinan akan dibangun lagi tempat-tempat bisnis teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada sebuah spanduk. Nah, itu dibangun oleh perusahaan Ciputra teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat itu ada Masjid 99 Kuba di sebelah sana tampak jelas, dan juga gedung Wisma Negara teman-teman yang akan menjadi tempat rumah atau istana presiden kalau presiden berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saya dengar itu akan menjadi istana presiden di Makassar, tapi saat ini akan digunakan untuk gedung serbaguna. Dan itu baru sebagian teman-teman, nanti akan apalagi diperluas gedungnya, itu baru sebagian yang jadi. Oke, kita putar teman-teman, kita lihat sana. Nah, itu adalah teman-teman sana itu adalah Mall Pipo, maksudnya Mall Pipo, yaitu Mall Pinisi Point dan juga Hotel Derindra teman-teman. Nah, kita lurus di depan sana, teman-teman bisa lihat tampak jelas ada Rumah Sakit Siloam, ada Hotel Arya Duta juga, ada juga di sebelah sana kelihatan Wisma Kala kalau nggak salah ya, Wisma Kala. Nah, di sebelah kiri saya itu adalah Marketing Office. Nah, inilah jembatan. Wow, ada dua jembatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini teman-teman. Nah, kita sudah sampai di bundaran CPI ya, yang pertama. Ada dua sini, ini yang pertama teman-teman, bundaran CPI. Nah, di sebelah sana itu adalah Pantai Losari. Nah, kita akan coba balik lagi satu kali teman-teman. Kita akan melihat bagaimana keadaan Center Point of Indonesia. Kita akan balik satu kali lagi, baru kita akan mengakhiri vlog kali ini. Nah, kita akan naik kembali jembatannya teman-teman. Nah, ada orang duduk santai-santai. Iya, kalau hari ini masih sepi teman-teman, tapi kalau hari Minggu atau hari libur, orang-orang banyak datang sini. Selain untuk berolahraga, untuk refreshing, dan juga untuk jogging di tempat ini. Karena sudah terbuka. Sebelumnya masih tutup mungkin karena masih pembangunan, tapi sekarang sudah dibuka kembali, teman-teman. Dan ini tampak siang hari, jadi agak sedikit kabur kameranya karena gambarnya menghadap langsung ke arah cahaya matahari, jadi tidak terlalu jelas seperti tadi teman-teman. Oke, kita akan ke sana satu kali lalu kita akan balik teman-teman. Kita putar teman-teman. Oke, ya kita dari jari ke sana, kita balik lagi. Oke, kita balik. Nah, ada dua orang sini bawa motor. Ada dua motor. Tahu apa yang mereka mau buat ini. Wow, ternyata kelompok geng-geng motor, teman-teman. Wow, ini sangat bahaya. Ya, ini sangat bahaya.
bisa menyebabkan kecelakaan kalau ada orang sekitar sini. Apalagi biasa kalau malam-malam mereka selalu ini berkeliaran di tengah-tengah jalan. Apalagi sekarang Makassar pembangunannya sudah oke, infrastruktur jalan sudah mulus. Nah, kadang mereka salah gunakan, orang-orang geng-geng motor ini, anak-anak motor yang seharusnya digunakan untuk transportasi dan bagaimana yang bisa mendukung kebutuhan keseharian hidup kita, tapi salah digunakan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Jadi mohon teman-teman yang masih di bawah umur, tolong sebaiknya jangan bawa motor, terutama Anda orang tua, ya, perhatikan anak Anda. Dan juga Anda kalau diberi motor, gunakan manfaat yang baik, patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm. Apalagi saat ini masih pandemi, selalu gunakan masker ketika keluar rumah, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan meninggalkan kawasan ini. Ya, sebelah kanan kiri saya ini adalah Pantai Losari. Kita sudah masuk di kawasan Pantai Losari, teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah vlog saya kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share jika video saya ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.